World War, Perang Dunia adalah konflik besar yang melibatkan banyak negara di dunia. Perang Dunia I dan II dipicu oleh aliansi antara negara-negara besar, rasa nasionalisme yang tinggi, dan perebutan kekuasaan antar negara. Dampaknya sangat besar, menyebabkan banyak kematian, kerusakan, dan perubahan besar dalam politik dunia. Nuclear War. Perang nuklir adalah perang yang melibatkan penggunaan senjata nuklir untuk menghancurkan musuh secara total. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet mengembangkan senjata nuklir yang menyebabkan ancaman global besar bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Total War. Perang total adalah perang di mana semua sumber daya dari negara yang terlibat digunakan untuk memenangkan perang. Semua aspek kehidupan terpengaruh, termasuk ekonomi dan kehidupan sosial. Warga sipil juga ikut terdampak dalam perang ini. Chemical War. Perang kimia adalah perang yang menggunakan senjata kimia untuk menyerang musuh. Dalam Perang Dunia I, senjata kimia digunakan secara luas, menyebabkan banyak korban jiwa dan dampak jangka panjang bagi kesehatan manusia. Biological War. Perang biologis melibatkan penggunaan penyakit atau agen biologis untuk menyerang musuh. Sejak Perang Dunia Kedua, risiko penggunaan senjata biologis telah menjadi perhatian besar karena dapat menyebabkan wabah global dan dampak kemanusiaan yang luas. Civil War. Perang saudara adalah konflik antara kelompok-kelompok dalam satu negara. Misalnya, dalam Perang Saudara Amerika, negara-negara bagian saling berperang, mengakibatkan perpecahan sosial, ekonomi, dan politik yang sangat mendalam. Attrition War. Perang kelelahan adalah strategi yang berfokus pada mengurangi kekuatan musuh secara bertahap. Perang Dunia I adalah contoh dari jenis perang ini, di mana kedua belah pihak mengalami kerugian besar tanpa ada pemenang yang jelas. Conventional War. Perang konvensional adalah perang yang menggunakan senjata tradisional dan pertempuran langsung. Biasanya terjadi antara dua pihak yang memiliki kekuatan bersaing, menyebabkan kerusakan fisik yang luas pada kedua belah pihak. Colonial War. Perang kolonial terjadi antara negara penjajah dan wilayah yang dijajah. Tujuannya adalah untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Banyak penduduk asli yang menjadi korban dalam perang ini. Proxy War. Perang proksi adalah perang di mana negara besar mendukung pihak yang lebih kecil untuk bertempur atas nama mereka. Contoh terkenal adalah Perang Vietnam, yang mengakibatkan kerusakan besar dan memperburuk ketegangan internasional. Guerrilla War. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan oleh kelompok kecil yang melawan kekuatan besar. Seringkali kelompok ini menggunakan taktik serangan cepat dan menghindari pertempuran langsung. Perang Vietnam adalah contoh terkenal dari perang gerilya. Invasion. Invasi adalah penyerbuan oleh negara satu ke negara lain dengan tujuan untuk mendominasi atau menguasai wilayah tersebut. Invasi Irak pada tahun 2003 adalah salah satu contoh yang menyebabkan kerusakan besar dan ketegangan internasional. War of Liberation. Perang pembebasan terjadi ketika suatu negara atau kelompok berjuang untuk merdeka atau bebas dari penindasan atau penjajahan. Perang kemerdekaan Indonesia adalah contoh dari perang pembebasan yang meskipun berhasil juga menyebabkan banyak kerugian. Hybrid War. Perang hibrida adalah jenis perang yang menggunakan gabungan taktik tradisional dan modern, termasuk serangan cyber dan disinformasi. Konflik Rusia-Ukraina adalah contoh dari perang hibrida yang melibatkan teknologi canggih dan perang fisik. Unconventional War. Perang tidak konvensional adalah perang yang tidak mengikuti pola tradisional, menggunakan taktik atau teknologi yang tidak biasa. Hal ini sering menyebabkan kesulitan dalam mencapai kemenangan atau resolusi yang jelas. Asymmetric War. Perang asimetris terjadi ketika dua pihak yang berperang memiliki kekuatan yang sangat tidak seimbang. Biasanya pihak yang lebih lemah menggunakan taktik yang tidak konvensional untuk melawan pihak yang lebih kuat. Fault Line War. Perang garis patahan terjadi di daerah yang memiliki ketegangan politik atau etnis yang mendalam. Perang ini sering kali menyebabkan kerusakan sosial dan ketegangan yang berlangsung lama, seperti yang terjadi di beberapa negara dengan perpecahan etnis atau politik. Religious War. Perang agama adalah konflik yang dipicu oleh perbedaan agama. Perang salib adalah contoh dari perang agama yang memperburuk ketegangan antar agama dan menyebabkan banyak korban jiwa. Political War. Perang politik adalah konflik yang bertujuan untuk mencapai dominasi politik atau ideologi tertentu. Biasanya perang ini memicu ketegangan domestik dan internasional, serta merugikan banyak pihak termasuk rakyat. Economic War. Perang ekonomi adalah perang yang fokus pada penghancuran ekonomi musuh melalui embargo atau sanksi.
ekspansi. Perang dingin adalah contoh perang ekonomi yang melibatkan tekanan ekonomi tanpa pertempuran langsung. Expeditionary War. Perang ekspedisi terjadi ketika negara mengirim pasukannya ke luar negeri untuk bertempur. Perang Teluk adalah contoh dari perang ekspedisi yang melibatkan pasukan dari berbagai negara untuk membebaskan Kuwait. Cold War. Perang dingin adalah perang ideologi antara blok barat, Amerika Serikat, dan blok timur, Uni Soviet, di mana kedua belah pihak tidak terlibat dalam pertempuran langsung, tetapi saling menghadapi melalui tekanan politik, ekonomi, dan ancaman nuklir. Cold Peace. Keadaan damai dingin terjadi ketika ada ketegangan yang tetap ada, meskipun tidak ada perang terbuka, meskipun tidak ada konflik fisik, ketegangan terus berlangsung, seperti yang terjadi setelah Perang Dingin. Narco War. Perang narkoba adalah perang melawan perdagangan narkoba yang melibatkan konflik internal di negara-negara penghasil atau pengguna narkoba. Contoh nyata terjadi di Meksiko yang menyebabkan banyak kerusakan bagi warga sipil dan negara. Information War. Perang informasi adalah perang yang menggunakan media dan propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Perang informasi seringkali terjadi di media sosial, mempengaruhi cara pandang orang, dan memperburuk ketegangan antar negara. Psychological War. Perang psikologis adalah perang yang berfokus pada mempengaruhi moral musuh melalui propaganda atau tekanan mental. Perang Dunia Kedua menggunakan teknik ini untuk menghancurkan semangat musuh. Memetic War. Perang meme adalah perang yang melibatkan penyebaran meme untuk mempengaruhi opini publik atau merusak citra musuh. Meme seringkali digunakan dalam politik untuk memperburuk ketegangan sosial. Cultural War. Perang budaya adalah perang yang terjadi untuk mempertahankan atau mengubah nilai-nilai budaya yang ada. Misalnya di Amerika Serikat, banyak konflik budaya terjadi karena perbedaan pandangan tentang nilai-nilai sosial. Legal War. Perang hukum adalah perang yang menggunakan sistem hukum untuk menekan musuh tanpa melibatkan konflik fisik. Ini biasanya digunakan untuk merugikan pihak lain melalui jalur hukum, menyebabkan ketidakadilan. Undeclared War. Perang tanpa deklarasi adalah perang yang berlangsung tanpa pengumuman resmi, tetapi dengan ketegangan yang sangat tinggi antara dua negara. Perang Dingin adalah contoh perang tanpa deklarasi yang berlangsung dalam ketegangan global. Trade War. Perang dagang adalah perang yang terjadi antara negara-negara yang saling memberlakukan tarif tinggi untuk merusak ekonomi satu sama lain. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina adalah contoh nyata dari perang dagang yang mempengaruhi ekonomi dunia. Range War. Perang wilayah adalah konflik yang terjadi karena perebutan atau penggunaan lahan. Di Amerika Serikat ada perang peternakan yang disebabkan oleh klaim atas tanah dan sumber daya alam. Hearts and Minds War. Perang hati dan pikiran bertujuan untuk memenangkan dukungan masyarakat melalui propaganda atau pendekatan yang lebih manusiawi. Perang Vietnam adalah contoh dari perang ini, di mana mempengaruhi opini global menjadi kunci. Electronic War. Perang elektronik adalah perang yang melibatkan penggunaan teknologi untuk mengganggu komunikasi atau sistem musuh. Ini seringkali terjadi dalam konflik modern yang melibatkan serangan terhadap jaringan elektronik musuh. Cyber War. Perang dunia maya adalah perang yang melibatkan serangan siber untuk merusak infrastruktur musuh. Serangan ini dapat mengancam stabilitas global dan merusak banyak sistem penting dalam kehidupan sehari-hari. Environmental War. Perang lingkungan adalah perang yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari strategi perang. Pencemaran dan penghancuran sumber daya alam adalah dampak dari perang ini. AI War. Perang kecerdasan buatan adalah perang yang melibatkan penggunaan teknologi AI dalam strategi militer. Ini dapat merubah cara perang dilakukan dengan taktik yang lebih efisien, namun juga menambah ancaman baru. Zombie War. Perang zombie adalah genre fiksi yang menggambarkan pertempuran melawan makhluk seperti zombie. Walaupun tidak nyata, skenario ini menunjukkan kehancuran sosial dan politik dalam dunia pasca apokaliptik.